Berfaedah, kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ane Wildan di sini. Tapi sekarang tidak bersama istri ya, karena dia lagi sibuk. Oke, Ane di sini ngebuat segmen baru yaitu ngobak. Apa itu ngobak? Ngobak itu ngobrol bermanfaat, kawan. Nah, di sini Ane mengundang teman-teman, saudara, sahabat untuk ngobrol bareng-bareng terkait tema tertentu yang pastinya bermanfaat untuk kita semua, gitu. Nah, di sini Ane udah bersama teman-teman di sini. Mantap. Halo Wildan. Dan mereka ini rata-rata desainer ya. Desainer, ada yang animator, ada yang desainer beneran, ada yang desainer desaineran. Bercanda. Ya, pokoknya kita orang-orang industri kreatif lah. Oke. Nah, di sini teman-teman di rumah nih pengen tahu nih. Silakan perkenalkan masing-masing. Jadi siapa dulu nih? Ya, dari siapa dulu aja? Bebas. Dari gue ya. Perkenalkan, nama gue Alfa Firot. Biasa dulu dipanggil Ibu. Suka sekali di graphic design. Sekarang juga bekerja di desain. Gitu aja sih mungkin ya informasi itu. Jadi kehidupan sehari-hari. Jadi desainnya apa nih? Bro aja. Bro aja. Bebas, tapi jangan sayang karena kalian cowok. Enggak dong. Ini yang dengerin bisa cewek. Oh ya, kalian yang pendengar boleh manggil sayang, tapi jangan terlalu. Apaan sih? Ini lanjut next. Oke, next. Ya, bersama saya Nur Cahaya Sudarsono, biasa dipanggil Cahaya dan bisa dipanggil Nur juga karena Nur itu adalah cahaya. Jadi cahaya dan cahaya. Kalian aneh gak sih? Laki-laki namanya Cahaya. Iya, itu dari lighting. Cahaya Nur Lighting. Iya, McQueen. Kacika. Sibukannya apa, Cahaya? Sibuknya ya lagi ngurus-ngurus Anak siapa? belum nikah, masih sendiri. Belum nikah. Sendiri. Bohong banget. Belum nikah tapi bukan jodoh. Aisyah. Dianggap. OTW biar seperti Mas Wilda. OTW. Amin. Cepat ya. Iya, ya kesibukannya saat ini ya cuman bikin desain sementara aja lah. Sementara ini lagi lomba, lagi ikut lomba. Mantap. Next. Oke, perkenalkan nama gua Kristianto. Biasa dipanggil Kristianto ya. Nama gua sih unik. Dari dulu sih nama gua Kristianto, Kristen Jawa. Tapi nyatanya enggak sih, gua asli Sunda dan Islam. Enggak ada sangkut pautnya dari nama tersebut. Itulah nama gua yang sebenarnya. Sibuk apa nih? Profesi untuk karir. Profesi beda. Tinggi banget rasanya. Untuk karir yang gue alami sekarang nih, gue mengenal dari dunia desain. Ini yang asli, yang beneran apa yang bohongan yang kalian? Apa nih? Anda beneran apa bohongan ini? Cuman duit dari dunia desain tuh gak ada. Hati-hati, sensitif sekali. Iya. Ini banyak orang-orang desain sih yang dengerin. Masalahnya kalau gue sendiri sih lebih dapat uang untuk biaya hidup dari dunia bisnis. Bisnis dari bisnis desain. Gitu. Jadi ada peranakannya setelah desain tersebut kalian gelar sebagai profesi ya. Kalau gua lebih ke anakannya tuh, lebih ke detail cabangnya dari Dari tadi ribet ya, padahal dia mau punya percetakan gitu. Simpel ya. Percetakan. Kalau gitu dia percetakan. Emang rada kecot ya. Ya intinya gue di sini sama teman-teman profesinya desain. Cuman sekarang lagi CEO percetakan. itu aja lagi menurun. Ya sekarang lagi sumbangsi berbagi ide pengalaman aja nih di podcast ini. Asik. Oke, perkenalannya sudah ya. Tadi ingat-ingat aja sendiri ya. Ada namanya Firot, ada Tian dan Cahaya. Nah, di sini Ane ingin mengajak teman-teman nih ngebahas tentang sesuatu sesuai perspektif masing-masing aja gitu. Jadi jangan terlalu berat. Emang rada berat. Nah, sekarang kita akan membahas soal tujuan hidup. Ya siapa yang nggak punya tujuan hidup ya kan? Kecuali mereka yang nggak punya. Bukan nggak punya sih sebenarnya, belum punya. Gitu.
Tapi banyak orang yang bilang itu tujuan hidup itu harus dijalani. Tujuan hidup itu harus terkait dengan hobi gitu. Tapi yang sebenarnya dari perspektif teman-teman semua nih, tujuan hidup itu apa sih? Menurut masing-masing ya. Dari yang singkatnya dulu aja kali ya. Secara umumnya lah, secara umum. Harus beda ya, awas nih pada nyontek. Oh, udah. Bisa duluan nih. Kalau duluan nih Nur, coba Nur. Kalau aku masalah tujuan hidup itu dibagi dua sebenarnya tujuan hidup. Yang satu lebih ke duniawi, yang satu lebih ke akhirat. Akhirati. Akhirati apa? Insyaallah. Antum surga antum. Iya. Sebenarnya balik lagi dari latar belakang keluarga sendiri sebenarnya pengen tujuan hidup tuh lebih ke mana ya? Ke orang-orang yang cukup sebenarnya, nggak kaya tapi nggak miskin, sederhana tapi bahagia, sebenarnya lebih ke situ. Berarti orang yang tujuan hidupnya itu udah dapat, menurut Cahaya orang yang sederhana gitu. Iya, lebih ke sederhana. Sederhana lo Lamborghini kan? Nah, kalau Lamborghini kita bisa beli Lamborghini, bisa beli olinya, mohon maaf. Maintenance ya. Kan yang penting cukup beli rumah, cukup beli Lamborghini. Yang penting maintenance-nya bisa gitu. Oke, next dari Firot. Oke, kalau gua itu tujuan hidup ya. Ini sok deep aja ya, kayak tujuan hidup apa sih? Kalau secara pribadi, sederhana kita kan memang jatuhnya singgah ya, di bumi ini tuh singgah. Rata-rata manusia juga paling 70 berapa gitu kan meninggal. Jadi ya sejalannya tujuan hidup gua tuh ya pasti orientasinya kan semua pasti surga ya. Cuma memang arah ke surga itu masih sangat jauh gitu, masih sangat jauh. Sisanya yaitu hampir mirip dengan Nur Cahaya, hidup sederhana, berkecukupan, mendapat istri dan keluarga yang baik, soleh dan soleha. Dapat istri ya. Istri. Emang harus agak ditekenin. Trinya itu ya. Jangan ditekenin trinya. Ya. Iya sih, jadi simpelnya adalah gue mencari kebahagiaan di dunia ini gitu. Tapi bahagia itu apa sih definisinya? Orang pasti orientasinya bahagia itu kayak wah kaya gini, mendapatkan sesuatu ini itu. Menurut gue secara Islami bahagia itu adalah tenang. Tidak banyak khawatir akan sesuatu itu sih. Berarti tujuan hidup itu lu dapetin ketenangan itu udah enak ya. Sisanya ya paling standar lah. Rumah Lamborghini. Balik lagi ya. Ini bos menceritakan apa ini? Bukan Lamborghini. Kita ya begini aja pengen Lamborghini nih. CEO. Ayo gimana bos percetakan? Kalau dengar dari teman-teman mah kayaknya simpel sih untuk tujuan hidup mah, secara garis besar yang udah gua ambil tuh benar, semuanya benar, gak ada yang salah. Cuman kita hidup di dunia ini bisa dimulai dari B dan diakhiri di huruf D. B itu birth, lahir, D itu death, mati, dan di tengah-tengahnya ada C. Apa tuh? Choice, pilihan. Jadi sepanjang kita dari B ke D itu di tengah-tengahnya ada pilihan. Pilihan yang apa yang kita mau ambil di dunia ini adalah selain intinya tuh berkembang biak dan berkembang baik. Wih, dalam sekali ya. Ini apa emang orang dulu cetakan dalam-dalam ya? Nyatet lu ya? Lu dari mana? Mantap. Intinya ya pilihan lah ya. Tujuan hidup itu Tujuan hidup itu dari B sampai D sih menurut gua, nggak sampai A sampai Z. Dan di tengah-tengahnya ada C, choice, pilihan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Oh iya, sih. Nah. Kalau kata teman saya itu yang dewasa diem. Kalau ada berantem nih dulu waktu sekolah, kebetulan gue sama Cahaya tuh satu sekolah. Jadi biasanya kalau lagi berantem nih atau rebutan aku atau apa gitu, lagi egois gitu, udah ada satu orang tuh yang selalu bisa misahin dengan cara mudah. Yang dewasa diem, pada diem semua. Gitu. Malu dibilang childish. Ini kita udah dewasa belum ya? Gak diem-diem ini. Oke, mantap sekali ya dari definisi teman-teman masing-masing. Tapi kalau menurut Ane, tujuan hidup itu udah ada. Tujuan hidup itu udah ada. Contohnya kayak gini. Mic ini nih, mic yang kita pakai, yang menentukan tujuan si mic ini bukan si mic-nya, tapi si penciptanya. Nah, misalnya Ane nih Wildan, yang menentukan tujuan Ane itu bukan Ane, tapi pencipta Ane. Nah,
Jadi sebenarnya tujuan hidup itu menurut Ane sih udah ada sebenarnya. Sudah tertulis. Tinggal dijalanin dan ditemukan. Nah, masalahnya nih, ya kan? Kayak mana nemuinnya ini tujuan hidup ya kan? Nah orang-orang kan suka mikirnya udah dewasa gitu. Oh iya juga ya. Tujuan hidup gua apa ya? Iya sih surga. Ya pasti itu mah orang-orang siapa sih yang nggak pengen Sangat masuk basic surga? Sangat basic gitu ya. Tapi di samping itu tuh ada tujuan pribadi yang harus dicapai dan itu tuh isinya akan membahagiakan diri sendiri awalnya dan umumnya untuk semua orang gitu. Nah masalahnya menurut kalian nih rata-rata orang tuh bisa nggak kepikiran punya tujuan itu? Apakah karena malas mungkin atau sesuai perkembangan zaman gitu ya? Kalau menurut Ani sih sebenarnya kurang fokus sih orang-orang. Jadi kadang kita itu kayak sadarnya itu belakangan. Mungkin mudah ke distract juga ya akan sesuatu ya. Jadi kayak tujuan hidupnya beda-beda, pindah lagi. Itu gimana tuh? Makanya itu tuh ini ada kalimat menarik. Di salah satu buku Ani baca, dia bilang gini, kalau kamu ingin tahu tujuan hidup kamu, minimal ente tuh harus punya topik-topik yang ente peduli, gitu. Topik-topik yang ente peduli, gitu. Misalkan Alam gitu, alam, gunung, lingkungan, kayak gitu. Nah dari situ tuh kita kayak oh iya nih, misalkan nih kita peduli tentang dunia industri kreatif nih. Oh gue harus nyemplung nih, nyoba-nyoba desain walaupun susah gitu ya. Asik ternyata, jadi hobi. Nah dari situlah nanti terkonstruksi tujuan hidup itu apa. Jadi disisir ya, yang maksudnya mungkin gak minat-minat disisirin dulu gitu ya. Oh ternyata ini hal-hal yang cukup menarik di kita sendiri gitu ya. Jadi hal-hal yang peduli tadi itu kayak lu bisa ngerubah jadi lebih baik gitu loh. Cuman kebanyakan juga orang lebih ke menjalaninya sebenarnya Mas Wildan. Lebih susah. Contoh kayak pas kita masih kelas 1 SD mau jadi apa nih? Kan gampang tuh, presiden. Ini apa? Cita-cita template. Cita-cita polisi, tentara, bidan apa? Gue dulu pengen jadi Spiderman sih benar. Enggak tahu deh. Untung ente enggak lanjut untung ya. Nah makin lama kita makin gede, pas ditanya lagi cita-cita dengan yang sama ya bingung. Kalau jadi polisi kok bisa gak yang jalannya gitu. Nah, ya orang sekitar juga makin relate, makin dewasa tuh. Makin kayak nanti ada kalau jadi polisi ntar begini. Kalau jadi TNI nanti begini, jadi presiden diomongin orang. Kan gitu-gitu. Apaan sih? Di presiden diomongin orang. Iya lah orang masyarakat Indonesia. Gimana sih? Kayaknya semua jadi apa-apapun diomongin. Pasti. Iya, pasti. Nah itu netizen. Bahasanya nggak semua orang bisa suka sama kita. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Jadi secara kompleks tuh gimana intinya? Udah intinya aja nih. Secara kompleks itu makin lama makin dewasa ya tujuan hidup itu makin membingungkan. Iya menyesuaikan gara-gara bisa berpengaruh oleh orang sekitar gitu. Beda sama di zaman kita pas masih kecil kan taunya udah langsung goalsnya nih. Tapi prosesnya itu dia nggak tahu. Nah kalau kita udah makin gede prosesnya ini nih yang kita agak susah nih. Wah bisa gak ya gitu. Gini loh, waktu kecil kita punya tujuan yaitu misalkan cita-cita lah bahasanya cita-cita. Pengen jadi tentara, pengen jadi ini gitu. Seprosesnya, sejalannya, tau-tau kita jurusan psikolog, tau-tau jurusan yang beda-beda. Gak nyambung. Akhirnya karir kita menyesuaikan apa yang terjadi saat itu gitu. Gitu. Jadi penyesuaian. Bukannya kita mengejar sesuatu hal tersebut. Memang nggak semuanya ya. Ada beberapa yang dari awal sampai akhir tujuannya itu satu gitu. Tapi yang rata-rata manusia ya udahlah menyesuaikan mumpung jurusan gue ini ya udahlah gue kerjanya seperti ini gitu. Mungkin itu jadi banyak orang yang bingung tentang tujuan hidup. Atau dari contoh simpelnya deh, tujuan kalian tuh udah berapa persen sih kecapai gitu masing-masing? Alhamdulillah belum. Satu pun belum. Enggak lah. Utang masih banyak Pak. Gue punya temen yang utangnya cukup terlilit ya. Sedih juga kalau didengar. Tapi kalau dilihat dari sejarah perjalanan masing-masing ya, misalkan Cahaya, Tian sama Firot itu tujuan hidupnya itu udah bulat nggak sih? Atau masih nyoba-nyoba gitu? Masih di tahap nyoba-nyoba? Karena menurut Ani tuh ada dua, ada yang udah ngejalanin, berarti udah nemuin nih. Ada yang masih nyari.
Nah kalau menurut aneh, kalau misalkan ente tuh ada di posisi lagi menjalani, kalau bisa lebih banyak gunakan rasa daripada logika. Sih. Gitu. Jadi kalau misalkan udah ngejalanin nih, kita suka mikir kan, modalnya berapa ya? Aduh ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, itu sih pertanyaan-pertanyaan logis ya, pertanyaan-pertanyaan yang ya iya sih harus punya modal. Tapi di samping itu kita sebagai muslim ya, sebagai muslim atau siapapun itu yang umat beragama harus yakin dulu gitu loh sama agama masing-masing. Pasti punya kepercayaan seperti itulah. Harus tenang. Nah, dari masing-masing ini ya, gimana proses tujuan kalian itu? Apakah udah tercapai atau ini masih menitik nih, masih ngejalanin nih? Ya, baru nemu nih. Nah, Coba dari Tian dulu deh. gimana ya? Yang jalannya lurus aja nih. Iya. Padahal ketar-ketir juga ya, soalnya yang pertama nih. Iya. Punya tanggung jawab yang cukup besar. Anak pertama ya? Iya, kalau lika-liku dari apa ya, tujuan hidup, bukan tujuan hidup, jadi lebih ke ini sih, lebih pengalaman best story-nya orang tua. Jadi untuk pengalaman sendiri, untuk hidup benar-benar pengen merasakan tangguh gitu menjalani ini, kehidupan ini semua tuh aneh lebih lihat orang tua sih, ibu, bapak. Kebetulan gue orang Sunda ya, jadi ibu bapak merantau ke Jakarta benar-benar dari nol. Ibu bahkan hanya lulusan SD, bapak dapat beasiswa dulu cuman gak jadi hanya tamatan SMA, beranian diri tuh dua-duanya merantau ke Jakarta dari titik nol tahun 90-an sampai ke era sekarang. Udah dibilang mungkin kalau orang kampung mah dibilang berhasil ya, alhamdulillah udah punya rumah di Jakarta, usaha di Jakarta. Cuman dari situ ngelihat perjuangannya tuh nggak instan. Untuk sekelas misalnya, oke, di umur usia bapak, mungkin bapak gue ya, di umur 24 dia mungkin udah bisa investasi, ngebahagiain orang tuanya, kakek nenek gue yang ada di kampung. Cuman pas gue lihat ke diri gue sendiri, di umur 24 gue masih gini-gini aja tuh. Jadi beban keluarga. Masih ya tuh, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kok. Gue kok masih gini-gini aja ya. Jadi parasit. Cuman kalau misalnya kiblatnya bokap bapak ya, di umur 24 dia tuh udah bisa menghasilkan gitu, udah bisa istilahnya nyenengin orang tuanya, kakek nenek gue gitu. Sedangkan gue nih di umur 24 bahkan baru lulus tahun kemarin. Sekarang tuh udah coba nih pengen beraniin, selain gue juga di umur 20 sampai 23 juga bukan diem aja, cuman membantu dalam segi karirnya. Kebetulan kan bapak percetakan gitu, jadi gue ngebantu dari segi kemajuan industri sekarang yang digital. Jadi di umur 24 nih gue coba terjun nih untuk keluar dari comfort zone gitu, istilahnya zona nyaman. Coba nih sejauh mana sih gue bisa ngebagian orang tua tanpa misalnya itu sih bokap udah bikin fondasi lah untuk buat Tanpa fasilitas yang udah disediain ya. Untuk bikin gue merayap tuh udah ada fondasinya. Cuman gue pengen lepas, coba gimana sih? Soalnya dari segi penghasilan itu bukan penghasilan gue untuk penghasilan keluarga, bahkan itu gue ya sebagai pengganti bapak dari segi mencari nafkah gitu, karena usianya udah lanjut gitu, udah tua. Nah, gue coba nih gimana sih rasanya berjuang gitu dari nol, hanya bermodalkan bukan hanya alat tapi pikiran, tenaga, sumbangsih kerja di orang gitu. Untuk saat ini ya gue cobain senyaman mungkin demi keluarga dalam artian bukan anak istri, bahkan masih keluarga tuh orang tua dan adik-adik gue gitu. Salut sih buat orang-orang tua dulu yang misalnya sekarang karirnya udah di titik aman, itu lu harus lihat di kebelakangnya kayak gimana, Awal dikorbanin ya. rintangannya tuh gimana. Terus untuk di usia misalnya di atas 30 udah sukses, apa di atas 40 udah sukses, itu nggak gampang. Cuman kita tuh lihatnya 2-3 tahun terakhir gitu, lihat perkembangan bisnis. Oh misalnya tuh si Anu maju, ini si Anu maju, lu nggak lihat di belakangnya ada pengorbanan siapa dulu katanya.
mesti dipelajari itu dari yang orang-orang sekitar sih menurut gue, kalau untuk jadi pelajaran hidup gue gitu. Mantap sekali ya. Nggak tahu ini menginspirasi apa enggak, cuman ya story gue ya kiblat masa depan istilahnya ya, tujuan hidup tuh ya seenggaknya setara lah sama orang tua gue dulu, orang tua gue sendiri gitu. Minimal setara lah ya. Minimal setara. Kalau bisa lebih baik ya lebih bagus Bisa ya. lebih baik. Syukurnya lebih bagus. ini si Tian berarti lu punya figur yang memang alhamdulillah bagus ya Yan ya, orang tua gitu sih. Tapi memang ada beberapa yang kurang beruntung lah bahasanya. Nah, yang kurang beruntung ini ya, kalian-kalian yang kurang beruntung sebenarnya bukan kurang beruntung ya. Kalian tuh beruntung sebenarnya. Tapi lebih harus istiqomah aja ngejalanin apa yang sedang dijalanin. Tapi benar juga loh kata Tian. Sekarang tuh banyak orang-orang yang kayak menyamakan sama orang lain nih. Kayak, wah, lihat dia umur 30, umur sekian udah sukses. Nah itu tuh itu yang sering disebut dengan fase-fase quarter life crisis. Nah, padahal misalkan ada yang umur 18, ada yang udah nikah, ada yang udah meninggal, ada yang udah sukses, ada yang masih gitu-gitu aja, ada yang narkoba, ada yang masuk penjara gitu. Iya, jadi tuh fase-fase kayak gitu ada generasi muda entah yang 25, 21 gitu yang entah baru lulus. Itu tuh ngerasain kecewa sama diri sendiri, ragu, minder, insecure gitu kan, merasa gagal, terus sering overthinking gitu ya. Iya. Yang bikin dia malah nggak jadi maju gitu, makin terpuruk aja. Maunya beli Vespa dong. Emang ngimpi kan nonton YouTube, lihat reviewnya. Nggak gerak. Itu juga di zaman sekarang ya, media sosial jadinya, kalau saya pribadi nih sebenarnya lebih ngeliat kok semua orang kok jadi berkecukupan semua ya di media sosial gitu. Bingung ya? Iya bingung, kok jadi pada kaya semua, kok nggak ada yang miskin gitu. Apakah mereka emang kaya semua atau pura-pura kaya? Nah, iya. Atau mau dilihat seperti kaya? Iya. Atau mereka bikin filter. Kayak di TikTok. Jadi diem. Gimana Masih jadi langsung merenung tuh sih setelah ngobrol sama Tian ngomong. Iya gitu loh. Iya. Apa pembukaan yang salah gitu? Tapi ya kalau dari omongan Tian ya, aneh setujunya minimal ente pada nih kalian-kalian yang lagi dengerin yang belum punya tujuan secara pribadi, ya minimal seorang tua kalian lah gitu. Karena kan ya siapa sih superhero yang paling berjasa di hidup kita ya selain orang tua gitu. Tapi kalau misalkan bisa lebih baik ya itu lebih baik lagi. Mungkin bisa nyetubung narkoba gimana Mas? Mungkin bisa jadi sekolah. Jadi sekolah. Tapi aneh salut loh sama orang-orang yang orang tuanya itu belok misalnya. Tapi dia lurus-lurus aja gitu. Nah itu ada temen gue pendiriannya itu si Cahaya tuh bagus. Iya. Jadi Cahaya ini ya teman-teman, Cahaya singkatnya itu dia profile backgroundnya itu rada belok sebenarnya dari keluarganya ya. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya keluarga Cahaya ya. Tapi memang fakta. Tapi alhamdulillahnya nih si Cahaya lurus-lurus aja. Hebat pondasinya Emang gitu. Iya, jadi rahasianya apa Cahaya? rahasianya ya batuk sebenarnya. Nggak, coba ceritain sedikit ya profil singkat tentang keluarga lo atau yang Ya, bikin singkatnya. bisa Ya semuanya berawal dari perceraian sebenarnya. Oh, berarti Cahaya ini bukan terlahir ya? Tumbuh Iya. dari broken home gitu ya. Iya, Ya bisa dibilang dari keluarga yang cukup broken home. Ya. Nah, cuman kalau sendiri sih mikirnya kalau misalnya ngikutin kayak orang tua yang berantakan kayak gitu, ya nanti masa depan kita sendirinya itu yang bakal takutnya hancur juga gitu. Daripada hancur mendingan bikin fondasi sendiri gimana caranya biar bisa lebih baik dari orang tua. Tapi tetap sayang gitu. Cuman kayak jalan hidupnya mungkin beda-beda gitu. Emang gak boleh ngebenci. Iya nggak boleh. Kan tetap juga yang melahirkan ibu dan orang tua gitu. Terus juga banyak rintangan-rintangan, utang-utang. Tapi dari utang-utangnya ya gara-gara utang kuliah sebenarnya. Kuliah biaya kuliah. Nah, cuman jadi kita belajar kayak ternyata kita bisa hidup segini ya gitu. Jadi biaya hidup itu murah ya. Murah sebenarnya. Yang mahal tuh gengsi. Emang Lamborghini emang.
Olinya. Lamborghini bis kali, olinya kali-kali. Itu suara gengsinya tinggi. Apalagi di zaman sekarang kan yang lagi pada ngincer apa tuh kayak tampil kalau nggak pakai Vespa nggak keren, nggak pakai Supreme, wah nggak hits. Emang kita kalau ngomongin tujuan hidup tuh harus rada-rada nurunin idealis kita sendiri sebenarnya. Iya. Kemauan harus ke realistis. Kayak harus cukup lah gitu. Kayak lu mau punya device buat ngedit, tapi lu punya budget 3 juta, pengen laptop ROG misalkan, ROG yang belasan juta. Aduh, itu ngerepotin sendiri gitu. Jadi emang rata-rata orang tuh mungkin di situ ya, kayak dilema atau dari misalkan dari orang-orang yang seperti Cahaya dari broken home, terus dia bingung gitu, gua harus kemana nih? Kayaknya memang ini perlu dinotis juga. Salah satu korban dari anak-anak yang kenapa bisa berantakan itu salah satunya adalah, walaupun nggak 100%, itu perceraian orang tua gitu. Itu sih yang sangat disayangkan ya. Nah makanya teman-teman, kalian yang rencana mau nikah nih, waduh ilmunya harus didalamin lagi. Yakinkan juga. Iya. Kalau nanti udah nikah terus punya anak, ribut cerai, waduh kasihan anaknya. Kecuali anaknya kayak Cahaya. Ini kok sembah. Brengsek lah sebelum kalian menikah. Jangan juga. Gimana ini nggak bener nih. Kalau udah nikah jangan brengsek. Adalah fase-fase bandelnya ya. Cuma banyak nih yang bandelnya telat. Atau pas udah nikah baru telat, baru bandel. Iya. Ya tapi nggak sedikit orang yang emang baik dari awalnya dan baik juga habis nikahnya. Terjaga. Nah kira-kira kalau misalkan permasalahan kayak gitu ya, kayak masih dilema, masih kayak bingung hobi gua apa yang gua bisa ya, Sebelum nemuin passion. kayak orang-orang nyebutin passion kayak apa sih gitu. passion tuh? Apalagi didoktrin sama kata-kata Bapak Ridwan Kamil, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Orang-orang berlomba nih, waduh hobi gua apa ya? Hobi gua ngerokok. Baik rokoknya dibayar. Solusi buat teman-teman di rumah nih, buat teman-teman yang mendengarkan dari Cahaya, Tian dan Firot, itu apa ya? Kalau aku sendiri sih lebih ke nyoba sih sebenarnya. Nyoba dulu sistem general dulu, baru spesifikasi. Stay move ya, tetap gerak. Iya, jatuhnya kalau misalnya dokter mah kita dokter umum dulu, baru jadi dokter spesialis gitu. Karena hobi aku berantem, jadinya jadi silat gitu. Nah, silat jadi preman. Jadi yang pegang jadi negara loh ya. Peran preman Iya benar kata Pak Ridwan Kamil, hobi yang dibayar ya kayak aku udah sekarang ini kan udah pensiunan atlet ya, dibayar untuk jadi ngelatih gitu. Benar. Pelatih silat. Nah makanya kalau misalkan udah hobi sih, nyari hobinya itu sebenarnya kalau dari aneh ya, sebenarnya itu harus dipaksakan guys. Kayak misalkan kata beberapa orang, ikhlas itu nggak ada, yang ada itu dipaksakan. Jadi misalkan lu ikhlas, lu bohong. Kata beberapa orang itu, lu bohong. Kenapa? Karena ikhlas itu nggak ada, yang ada itu lu terpaksa sampai benar-benar terpaksa, akhirnya terbiasa. Oh iya, itu tuh kayak kalimat anak-anak biasa, anak grafis, anak-anak kreatif kayak create something today even if it sucks gitu. Jadi kayak lu buat sesuatu aja apapun itu hari ini gitu, kayak meskipun itu kayak sucks gitu, kayak bete jebelin gitu, tapi lo harus buat sesuatu tetap gitu biar jadi rutinitas gitu loh. Nah sekarang kalian tuh belum telat guys. Kalau misalkan mau mencari tujuan hidup itu belum telat sebenarnya, masih ada waktu ya. Kiamat masih jauh kok. Insya Allah. Insya Allah masih banyak orang baik lah di Indonesia ini. Ya yang paling terpenting ente tuh harus sungguh-sungguh benar-benar nyari hobi kalau bisa ya, atau misalkan ngulik-ngulik apa yang lu peduli tadi gitu. Kalau lu peduli
dunia pendidikan dan lu mau berubah, ya udah lu ngajar misalkan. Atau lu peduli kayak kita dunia industri kreatif, gue pengen nih di industri kreatif ini lebih baik gitu loh. Tapi ada juga orang misalkan gue tuh suka film, suka nonton film. Iya nih, gue bingung nih, kayak gue suka banget film tapi gue jadi apa ya? Apakah gue harus jadi sutradara? Ya enggak juga. Aneh itu suka film, suka nontonin film. Tapi kalau ditanya, lu pengen gak sih industri film ini jadi lebih baik? Ada rencana gak sih? Gue bilang enggak. Oh gitu. Jadi kayak suka aja gitu. Ya, gue penikmat gitu. Gue penikmat film aja, tapi enggak sampai terjun langsung. Oh, gue harus jadi sutradara, produser. Waduh, enggak gitu juga. Minimal paling ini ya, mengomentari ya kekurangan-kekurangan pasti ada lah gitu kan. Iya. Wah, ini film kurang ini nih kayak gitu. Reaction. Iya, reaction. Jadi buat teman-teman ini kawan sih, ini kawan. Kalau misalkan gue kayaknya telat deh. Lu enak start dari ini. Lu enak. Udah dari awal udah begini. Menurut gue ya gitu. Jadi kayak tiap orang garis startnya itu dan garis finishnya itu beda-beda. Iya nggak sih? Ya boleh jadi lu sukses. Ada orang sukses 20 tahun. Ya boleh jadi lu suksesnya nanti di 30, di 40. Termasuk yang kayak pendiri KFC dan lain-lain itu banyak sekali contohnya. Jadi jangan nggak usah nyerah gitu, nggak usah ngerasa wah gue ketinggalan gitu. Kalau misalkan ngerasa ketinggalan, lihat ke bawah, ada yang lebih parah dari kalian. Kalau misalkan buat supaya ningkatin diri, lihat ke atas, biar terus kejar di atas kayak gitu loh. Jadi ya nggak usah. Memang dunia ya kompetitif ya, tapi ya itu jangan ngerasa terlambat terus gitu. Takutnya malah makin terpuruk gitu sih. Oke, mungkin segitu aja ya, karena sekarang lagi bulan Ramadan dan kita rekamannya itu mau maghrib. Jadi takjil habis ini di masjid. Waduh. Ini si Wansnya harus nyiapin takjil kita nih. Oke, kata-kata terakhir dari Ane, keyakinan itu dapat menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh otak yang cerdas. Ini kata-kata guru Ane waktu di pesantren dulu. Jadi sebenarnya keyakinan nggak apa-apa, lu nggak pinter-pinter amat juga nggak apa-apa. Yang penting lu yakin, daripada orang-orang pinter di luar sana tapi dia nggak yakin ngelakuin sesuatu itu nggak akan berhasil gitu. Dibandingkan orang-orang yang istilahnya nggak pinter-pinter amat tapi dia yakin, wah gua pasti punya percetakan gede nih. Mantap. Itu pasti kejadian coy. Gitu. Jadi semangat buat semua. Ya, salam dari kita semua. Kawan. Terima kasih yang udah ngedengerin. Bagi kalian yang suka sama konten ini, silahkan di follow di Spotify dan di subscribe juga karena baru ada YouTube-nya. Dan jangan lupa komen, like, subscribe ya, gitu. Semuanya lah. Kasih masukan mau topik apa lagi gitu nantinya. Atau boleh DM di Instagramnya OneStock. Topik apa lagi nih yang harus kita bahas. Oke, mungkin itu aja. Nggak tahu ini jadi solusi apa enggak, tapi pasti ini ada faedahnya buat kalian. Amin. Mudah-mudahan jadi pencerah dan jadi oh iya juga ya. Nah kalau udah gitu lu harus dalemin lagi nih. Oh iyanya juga gimana nih, positif apa negatif. Cukup sekian dari Ane. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wildan. Saya Tian. Saya Alfa Firot. Saya Cahaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Stock Podcast.